di mana mRNA menjadi RNA dengan mRNA menjadi mRNA dengan memotong eksonnya saja, dari intronnya dibuang. Tapi kalau pada prokaryotik itu langsung tidak ada proses RNA processing, jadi dari transkripsi langsung ke translasi. Nah, mungkin itu saja. Ya, terima kasih Dwiki, bagus ya. Selanjutnya ada pertanyaan buat Dwiki. Kira-kira dari presentasi yang kamu bawakan itu, hal apa yang bisa kamu ambil? Hal yang dapat saya ambil, ternyata dalam pembentukan sebuah gen menjadi sebuah protein itu memiliki sebuah mekanisme yang sangat kompleks, yang bahkan sangat kompleks, yang kita tidak pernah menyangka akan ada sekompleks itu, Dok. Ya, rumit ya. Jadi dari memang harus gennya sudah ada, kemudian transkripsinya ya harus terjadi, kemudian translasinya harus terjadi ya. Kemudian setelah itu untuk jadi protein lengkap dia harus dimodifikasi dulu ya. Ada modifikasi pasca translasi namanya. Ya, ada dia dikeluarkan dalam bentuk pre-protein. Kemudian dia menjadi protein dan baru menjadi protein yang fungsional ya. Contohnya insulin ya, insulin itu dalam bentuk yang sangat panjang dibuat ya, kemudian akan dimodifikasi pasca translasi, dipotong menjadi 2 untai rantai, kemudian rantai A dan rantai B baru dia akan dihubungkan oleh jembatan sulfida ya, seperti itu. Baik, selanjutnya Fasya silakan. Baik, dokter, selanjutnya saya akan menyampaikan presentasi tentang struktur dan juga fungsi dari membran seluler. Bisa dilanjut. Ini bisa di zoom. Ini adalah struktur dan fungsi daripada membran seluler kita. Jadi ada 3 komponen yang penting. Yang pertama itu adalah lipid, protein, dan juga karbohidrat. Namun yang paling berperan penting itu adalah lipid dan juga karbohidrat. Nah, di sini kita bisa tahu ya, di situ terdapat adanya glikoprotein, terdapat adanya fosfolipid dan juga kolesterol. Dan juga di situ ada 2 protein, ada protein integral yang tertanam dalam fosfolipidnya, dan juga ada protein perifer, yang mana protein perifer ini dia terdapat di luar membran gitu. Nah, kita tahu bahwa salah satu fungsi daripada membran seluler ini itu untuk menciptakan suatu sistem yang namanya permeabilitas selektif, yaitu di mana partikel-partikel nonpolar seperti misalnya hidrokarbon atau misalnya oksigen itu kan dia bersifatnya hidrofobik ya. Dia dapat dengan mudah melalui lapisan lipid bilayer seperti itu. Dan juga lapisan molekul-molekul polar lainnya seperti misalnya glukosa dan juga ya glukosa itu tuh dapat menghindarkan kontak dengan lipid bilayer melalui protein integral tadi. Mungkin bisa dilanjut. Di sini ada 3 membran. Tadi yang pertama itu ada membran lipid, yang kedua ada membran protein, dan juga ada karbohidrat. Nah, di sini yang pertama itu yang adalah fungsi daripada membran lipidnya. Kita tahu bahwa membran lipid yang berperan itu adalah fosfolipid. Nah, dia memiliki 3 fungsi. Yang pertama, lipid itu menghasilkan beberapa senyawa aktif yang dapat berfungsi sebagai messenger yang dapat mempengaruhi fungsi sel. Jadi yang kedua itu dia juga membran lipid ini dia dapat menghasilkan berperan untuk mempertahankan komposisi sel internalnya dengan cara membedakan muatan listrik. Di situ dapat dilihat ya bahwa yang bagian luarnya dia bermuatan listriknya dia lebih positif dibanding muatan yang di dalamnya seperti itu. Nah, yang ketiga itu fleksibilitas daripada lipid ini memungkinkan terjadinya perubahan pada sel, misalnya pada saat pergerakan dan juga pembelahan sel seperti itu. Mungkin bisa dilanjut. Nah, ini yang berperan penting juga tadi kan protein membran ya. Protein membran terdapat jadi 2 yang tadi di gambar pertama, yaitu ada protein integral dan juga ada protein periferal, di mana protein integral itu dia yang tertanam pada fosfolipid bilayernya, sedangkan protein integral itu yang berfungsi yang tertanam di luar sel. Nah, ini adalah fungsi protein. Yang pertama itu sebagai transporter. Jadi dia dapat mengantarkan molekul-molekul polar sehingga dia dapat melewati membran fosfolipid yang tidak dapat dilewati oleh
molekul polar seperti misalnya gula ataupun glukosa. Nah, terus yang kedua itu dia sebagai anchor atau penghubung dengan membrana sel yang lainnya. Terus yang ketiga itu dia fungsinya sebagai reseptor. Dan yang terakhir itu dia fungsinya sebagai enzim. Bisa dilanjut. Nah, ini membran yang terakhir yaitu adalah fungsi daripada membran karbohidrat. Nah, membran karbohidrat ini pada membran. Ya, maksud saya itu dong. Karbohidrat pada membran, walaupun karbohidrat pada membran ini tidak sesignifikan lapisan lipid dan juga protein, namun dia memiliki fungsi yang lumayan penting. Yang pertama itu adalah dia tuh untuk membentuk suatu perlindungan pada sel untuk baik dari gangguan fisik maupun gangguan kimiawi. Nah, yang kedua itu dia merupakan senyawa yang dapat mengabsorpsi air sehingga permukaan selnya itu dia akan menjadi licin atau dengan nama lain slimy surface, dan hal itu dapat membantu untuk diapedesis daripada sel darah kayak gitu. Nah, fungsi yang ketiga itu untuk proses pengenalan antara dua sel yang berbeda seperti karbohidrat sebagai molekul yang berikatan dengan suatu protein spesifik pada permukaan membran sel lainnya ataupun reseptor. Ini saya sumbernya dari Campbell, mungkin bisa dibaca lebih lanjut di situ jika ada yang kurang jelas. Mungkin sekian, dokter. Ya, terima kasih Fasya, bagus sekali ya. Ada beberapa pertanyaan. Yang pertama, Ya. kira-kira kamu bisa menjelaskan penyakit apa saja yang berhubungan dengan membran sel? Diaplikasikan ke Maksudnya klinis. penyakit yang berhubungan dengan membran. Iya, penyakit yang timbul akibat gangguan pada membran sel. Penyakit yang timbul akibat gangguan pada membran sel ya, dok ya? Iya, contohnya. Kan kamu udah lewat banyak sekali blog ya. Bisa diingat? Iya. Tadi kan di membran sel kan ada reseptor, ada protein, ada lipoproteinnya, ada lipid, ada gula di situ. Nah, kira-kira penyakit apa yang bisa kamu jelaskan? Mungkin kalau berhubungan sama reseptor ya, dok ya, dan juga protein, mungkin diabetes mellitus bisa, dok. Ya, diabetes mellitus tipe 2 ya. Iya. Jadi tipe 2 yang terjadi karena adanya resistensi dari reseptor insulin, di mana reseptor insulinnya itu dia tidak sensitif terhadap insulin ya. Jadi diperlukan insulin tambahan untuk mengaktifasi reseptor insulin tersebut ya. Kemudian kalau pernah dengar penyakit genetik misalkan spherositosis ya, di mana itu pada sel darah merah. Ya, dindingnya itu, membrannya itu dia mengalami gangguan karena ada kelainan genetik ya. Jadi protein-protein penyusun membran selnya itu dia mengalami kelainan bentuk sehingga bentuk sel darah merah pada orang yang mengalami spherositosis itu bentuknya menjadi menjadi lonjong ya, jadi enggak seperti sel darah merah biasa. Nah, ini menyebabkan dia umurnya menjadi lebih singkat ya. Kalau sel darah merah biasa 120 hari, kalau orang kena penyakit ini sel darah merahnya berumur lebih pendek. Jadi dia mungkin nanti akan terjadi hemolisis dan terjadi anemia ya. Kemudian ya banyak penyakit-penyakit lain ya, gangguan pada reseptor. Kemudian terjadi aglutinasi darah, itu berhubungan dengan glikoprotein tadi ya. Jadi dia sebagai antigen. Jadi golongan darah A tidak bisa mendonorkan golongan darah B ya karena dia punya antigen. Ya, nah antigen itu berupa karbohidrat ya, glikoprotein ya, glikoprotein. Oke, selanjutnya Siva. Terima kasih, dok. Baik dokter, izin menjelaskan mengenai organel seluler dan lalu lintas membran. Mungkin next slide. Jadi di dalam mengenai organel seluler, jadi di dalam tubuh kita itu ada banyak sekali sel
di mana sebenarnya terbagi menjadi jenis-jenis berdasarkan struktural dan fungsionalnya. Namun setiap sel itu sel-sel yang berbeda-beda itu memiliki kesamaan, seperti misalnya sebagian besar setiap sel itu memiliki 3 bagian utama, yaitu membran plasma, nukleus, dan sitoplasma. Next. Nah, untuk organel seluler ini sendiri, dia merupakan bagian yang dikandung oleh sitoplasma, yang dimana organel ini adalah struktur individual yang sangat terorganisasi dan menjalankan fungsi khususnya di dalam sel. Nah, organel ini dibagi menjadi 2 bagian besar, yaitu organel bermembran dan organel tidak bermembran. Mungkin bisa diklik lagi, Zelia. Organel bermembran dan tidak bermembran. Untuk organel yang bermembran itu adalah kompartemen tersendiri di dalam sel yang terbungkus oleh membran sehingga terpisah dari sitosol di sekelilingnya. Sedangkan jika yang tidak bermembran itu berarti tidak terbungkus oleh membran dan berkontak langsung dengan sitosol di sekelilingnya. Untuk jenis-jenisnya itu organel bermembran ada retikulum endoplasma, kompleks Golgi, lisosom, peroksisom, mitokondria. Dan organel yang tidak bermembran itu ada ribosom, vault, dan centriole. Untuk retikulum endoplasma ini terbagi menjadi 2, yaitu retikulum endoplasma yang kasar dan halus. Untuk yang kasar ini tuh terbilang kasar karena bentuknya yang seperti memiliki tonjolan-tonjolan karena ada ribosom yang menempel di permukaannya. Di mana ribosom itu disebut meja kerja atau tempat berlangsungnya sintesis protein. Nah, tetapi ribosom itu tidak semuanya menempel di permukaan retikulum endoplasma kasar, karena ada juga ribosom yang tersebar bebas di seluruh sitosolnya. Sedangkan kalau RE yang halus itu adalah jalinan tubulus halus seperti di gambar yang ada di slide tadi, karena tidak mengandung ribosom, maka RE halus tidak terlibat dalam proses tadi. Dengan si ribosom itu fungsinya menyintesis dan membebaskan berbagai protein ke dalam lumen RE, di mana protein-protein ini akan menjalankan satu dari 2 fungsi, yaitu sebagiannya itu akan dipindahkan keluar sel untuk sebagai produk sekretorik, misalnya seperti hormon atau enzim, dan sebagian lainnya itu akan membangun membran sel yang baru atau struktur sel lain seperti lisosom. Sedangkan untuk RE halus itu dia keberadaannya itu agak langka dan terutama fungsinya itu sebagai pusat pengemasan dan tempat pengeluaran bagi molekul-molekul yang diangkut dari RE. Kemudian tadi selanjutnya ada kompleks Golgi. Nah, untuk kompleks Golgi ini perannya itu sangat berkaitan dengan retikulum endoplasma, di mana setelah protein tadi Ya, diulang dari sini sih, Pak. Tadi belum diulang dari sini. Iya, dokter. Jadi tadi sudah sampai di kompleks Golgi. Nah, di mana fungsinya itu sangat berkaitan erat dengan retikulum endoplasma. Nah, jadi tadi setelah retikulum endoplasma kasar menghasilkan atau menyintesis protein, maka dia akan disekresikan keluar, dan RE yang halus itu mengemas produk sekretorik tersebut ke dalam vesikel transport yang kemudian dilepas dan menuju ke kompleks Golgi. Nah, di kompleks Golgi itu ada vesikel transport yang menyatu dengan si kompleks Golginya yang kemudian akan mengosongkan isi ke dalam kantong Golgi tersebut. Nah, ini disintesis di kompleks Golginya yang kemudian akan terjajar serta menyortir dan mengarahkan produk ke tujuan akhir dari bentuk akhir protein tersebut. Kemudian vesikel sekretorik yang mengandung produk protein tadi selanjutnya dilepaskan ke kompleks Golgi yang berada di sitosol, kemudian menyimpan produk sampai ada sinyal untuk mengosongkannya. Kemudian jika ada rangsang yang sesuai, maka vesikel sekretorik itu menyatu dengan membran plasma, kemudian membuka dan mengosongkan isinya keluar sel, sehingga sekresi terjadi melalui eksositosis dengan produk sekretorik tidak pernah berkontak dengan sitosolnya. Lisosom juga akan terlepas dari kompleks Golgi. Nah, kemudian selanjutnya organel bermembran selanjutnya itu lisosom. Jadi lisosom itu organel kecil degradatif yang terbungkus membran yang menguraikan molekul organik.
Nah, lisosom ini terbentuk dari penonjolan kompleks Golgi, di mana sebuah lisosom itu mengandung sekitar 40 macam enzim hidrolitik kuat yang disintesis di RE, kemudian diangkut ke kompleks Golgi untuk dikemas di dalam lisosom yang menonjol tersebut. Enzim ini mengkatalisis hidrolisis, reaksi yang menguraikan molekul organik melalui penambahan air di tempat ikatan. Kemudian selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai lalu lintas membran. Nah, lalu lintas membran seperti yang sudah dijelaskan oleh Fasya tadi, membran sel itu fungsinya mengontrol keluar masuknya zat sebagai pelindung dan reseptor, di mana struktur dari membran sel ini sendiri adalah lipid, protein, dan karbohidrat. Nah, untuk transportasi zatnya, jadi transportasi zat itu dibagi menjadi dua, yaitu transport aktif dan transport pasif. Di mana transport aktif itu adalah transport yang membutuhkan energi atau ATP atau adenosin trifosfat. Nah, transport aktif ini dibedakan menjadi beberapa macam, yaitu ada endositosis, eksositosis, kotransport, dan pompa ion. Untuk endositosis sendiri, ini adalah proses masuknya suatu zat ke dalam sel. Dibagi lagi menjadi dua, ada fagositosis dan pinositosis. Fagositosis ini jika zat yang masuk ke dalam sel itu bentuknya padat, dan pinositosis jika zat yang masuk ke dalam sel itu bentuknya cair. Kemudian jenis lain dari transport aktif yaitu eksositosis itu, kalau endositosis tadi masuknya suatu zat ke dalam sel, kalau eksositosis keluarnya zat dari dalam sel dan biasanya melibatkan vesikel. Kemudian yang transport pasif itu adalah transport yang tanpa energi, tetapi sangat dipengaruhi oleh konsentrasi suatu zat. Nah, dibedakan menjadi 3 macam, ada difusi yang dipermudah, dan osmosis. Di mana difusi ini adalah proses perpindahan zat dari konsentrasi tinggi ke yang konsentrasinya rendah. Kemudian difusi yang dipermudah itu biasanya melibatkan saluran protein integral atau protein transport, dan osmosis itu proses perpindahan air dari konsentrasi yang rendah ke konsentrasi tinggi melalui membran selnya. Kemudian mungkin itu dokter yang bisa saya jelaskan. Oke, terima kasih Syifa. Syifa bisa ceritakan kira-kira aplikasinya di dalam terapi apa ini? Ada beberapa jenis terapi yang kita bisa memanfaatkan bagian-bagian dari sel ini, organelnya. Contohnya pada obat apa gitu? Pada obat. Pernah dengar nifedipin, obat antihipertensi? Iya, Dok. Nah, dia bekerja untuk menghambat kalsium kanal, ya. Jadi dia menghambat kanal kalsium tadi, ya. Jadi salah satu bentuk dari fungsi membran sel adalah tempat keluar masuknya berbagai elektrolit, ya. Nah, obat antihipertensi nifedipin ini dia memblok di situ, di kalsium kanal blocker namanya. Jadi dia akan menyebabkan terutama selektif pada pembuluh darah dia, ya. Jadi dia akan menyebabkan relaksasi pembuluh darahnya. Jadi dia akan menurunkan tekanan darah. Banyak obat-obat lain, contohnya obat anti diabetik oral yang dia menghambat SGLT, ya. SGLT itu adalah transporter glukosa di ginjal. Nah, jadi kan pada umumnya orang yang diabetes mellitus itu dia dikeluarkan glukosanya oleh ginjal, ya, ke dalam urin. Tapi kalau dia tidak dihambat SGLT-nya di ginjal, dia akan mereabsorpsi gula di ginjal sehingga kadar gula tetap tinggi. Ada obat-obat yang menghalangi kerja SGLT itu, ya, maka dia akan menyebabkan mencegah terjadinya peningkatan gula darah, ya. Nah, jadi banyak sekali nih. Nanti kalau kalian sudah jadi dokter, pengetahuan-pengetahuan ini sangat penting, ya. Kalian akan bisa merencanakan terapi, merencanakan pengobatan, ya, kemudian follow up, ya. Ini dari pengetahuan dasar seperti ini, ya. Oke, Syifa, bagus.
Selanjutnya Zaki, silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin dokter untuk menyampaikan materi mengenai mekanisme dari signaling. Bisa next. Yang pertama itu sinyal molekular antar neuron atau mekanisme sinyal elektrikal dan kimia ini menyebabkan satu sel neuron mampu menerima dan meneruskan informasi ke sel lainnya. Dan mekanisme ini berfokus pada sinyal dalam neuron dan sel lainnya yang distimulasi oleh interaksi sinyal kimia dengan reseptornya. Proses intraseluler dimulai ketika sinyal kimia intraseluler seperti neurotransmitter, hormon, dan faktor tropik berikatan dengan reseptor spesifik baik pada pengurupan atau di dalam sitoplasma atau nukleus dari sel target tersebut. Ikatan ini juga mengaktifasi dari reseptor dan menstimulasi kaskade reaksi intraseluler yang melibatkan protein binding GTP, molekul second messenger, protein kinase, serta kanal ion dan banyak protein efektor lainnya yang memodulasi perubahan temporer dari kondisi fisiologis sel target, jalur transduksi sinyal intraseluler yang sama ini dapat juga menyebabkan adanya perubahan jangka lama dengan mengubah gen transkripsi tadi. Next. Nah, sehingga mempengaruhi komposisi protein dari sel target sebesar komponen yang terlibat pada jalur sinyal intraseluler tadi. Lalu menyebabkan kontrol temporal dan spasial pada fungsi neuron secara individual. Dan dengan demikian memberikan koordinasi aktivitas elektrik dan kimiawi pada neuron yang terlibat dalam sistem dan sirkuit neural. Bisa lanjut? Nah, di sini pada gambar yang A ada sinaptik, parakrin, dan endokrin. Di situ menjelaskan tentang bentuk-bentuk komunikasi kimia meliputi transmisi sinaptik, sinyal parakrin, dan sinyal endokrin. Pada sinaptik, di situ terdapat reseptor aktif dan di sini ada namanya target molekulnya yang pada bagian bawah yang dekat reseptor aktifnya. Selanjutnya pada parakrin itu sel-sel tersebut sudah ini menuju ke target molekul tadi. Pada endokrin dia menghasilkan blood flow yang masuk ke target molekuler di distant cell. Bisa lanjut? Selanjutnya yang kedua ini menjelaskan tentang amplifikasi pada jalur transduksi sinyal. Yang pertama ada dari reseptor ke G protein ke adenylyl klase, sistik AMP, dan protein kinase. Aktivasi dari reseptor tunggal ini sebuah molekul seperti neurotransmitter epinefrin dapat juga menyebabkan aktivasi berbagai protein G di dalam sel. Protein teraktivasi ini dapat berikatan dengan molekul sinyal yang lainnya seperti yang ada di gambar, seperti enzim dan adenyl siklase. Setiap molekul enzim yang teraktivasi menghasilkan sejumlah besar dari molekul CAMP. CAMP ini berikatan dengan dan mengaktifasi kelompok enzim lainnya seperti protein kinase yang dapat memfosforilisasi berbagai protein target. Sementara tidak setiap tahap pada jalur sinyal melibatkan amplifikasi. Jadi hasil kaskade itu secara keseluruhan menghasilkan peningkatan potensi sinyal inisial yang bisa dilihat pada gambar paling ujung tadi. Baik, selanjutnya. Yang terakhir ada ini menjelaskan 3 kelas dari molekul sinyal. Yang pertama ada sel impermin molekul. Yang kedua yang B-nya ada sel permen molekul, dan yang C-nya ada sel associated molecules. Yang pertama itu sinyal molekulnya bisa dilihat di situ. Dia selanjutnya ada pada sel permen molekul itu sinyal molekulnya masuk lalu disaring lalu ke intracellular receptor dan menuju akhirnya ke nukleus. Selanjutnya pada sel associated molecules sinyal molekulnya langsung diterima oleh reseptornya.
Untuk yang molekul sel impairment yang di gambar A tadi, seperti neurotransmitter tidak dapat melewati membran plasma dari sel target dan harus berikatan dengan bagian ekstraseluler dari protein reseptor transmembran. Selanjutnya itu yang bagian B tadi sel permen molekul itu mampu melewati membran plasma dan berikatan dengan reseptor pada sitoplasma dan inti sel target tadi. Dan yang gambar terakhir itu yang sel associated dipresentasikan pada permukaan ekstraseluler dari membran plasma. Sehingganya sinyal ini mengaktifasi reseptor hanya pada sel target jika molekul ini berada dekat dengan sel sinyal tersebut. Baik, terima kasih dok. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Ya, Zaki, kamu bisa ceritakan mungkin ada patofisiologi penyakit atau pengobatan boleh mengenai ini tadi, komunikasi antar sel tadi? Apa sisi klinisnya, Zaki? Pernah dengar racun? Ya, racun kan ada yang neurotoksik ya. Yang neurotoksik itu ya bekerjanya di ini. Dia bisa jadi anti asetilkolin esterase gitu ya. Nah, kan tadi kan asetilkolin merupakan suatu molekul neurotransmitter. Nah, dia itu harus dicerna, harus dimetabolisme oleh enzim asetilkolin esterase. Nah, pada beberapa racun, dia menghambat enzim asetilkolin esterase ini, sehingga asetilkolinnya itu tidak dicerna-cerna, ya. Jadi tidak hancur dia. Akibatnya akan terjadi prolong atau melambat ininya, ya. Umurnya jadi lebih lama sehingga efek terhadap sel sarafnya menjadi lebih lama, triggernya, ya, bisa menyebabkan kejang seperti itu. Ada contoh lain nggak kamu? Tadi kan hubungan antar sel ada parakrin, ada endokrin, ada autokrin. Nah, itu bagaimana tuh? Mungkin juga bisa ada gangguan hormonal, dok. Ya, gangguan hormonal. Coba ceritakan. Ya, kemudian yang seperti sekarang yang lagi banyak dibahas ya tentang badai sitokin ya, itu terjadi pada infeksi dari virus SARS-CoV-2 ya, virus COVID-19, penyakit COVID-19. Nah, itu terjadi karena komunikasi antar sel. Ya, ada sel-sel yang mengeluarkan sitokin ya, sehingga dia akan memicu reaksi inflamasi yang berlebihan dalam tubuh. Nah, sehingga akan menyebabkan terjadinya perburukan pada pasien. Nah, ini terjadi karena hubungan antar sel ya, komunikasi antar sel ya. Jadi badai sitokin ini harus dicegah. Nah, dicegahnya bagaimana? Itu melalui pemahaman patofisiologinya ya. Oke. Selanjutnya Clara, silakan. Selamat siang dokter dan teman-teman. Baik, saya ingin menjelaskan mengenai hubungan. Suaranya nggak jelas Clara, dideketin lagi. Baik dokter, apakah udah kedengeran? Kurang. Apakah sudah kedengaran, dok? Ya, jelas. Oke. Baik dokter, izin menjelaskan mengenai hubungan antar sel. Nah, jadi bagaimana sel antara sel yang satu dengan sel yang lain itu bisa berhubungan? Jadi kita dapat mengenal istilah taut sel. Nah, apa itu taut sel? Jadi taut sel itu adalah suatu titik membran plasma dan juga antara membran plasma yang ada pada masing-masing sel di dalam sebuah jaringan. Kemudian untuk membran selanjutnya. Untuk taut sel ini sendiri dibagi menjadi 3. Yang pertama ada tight junction, yang kedua ada demosom, kemudian yang ketiga ada gap junction. Selanjutnya. Nah, untuk yang pertama adalah tight junction. Nah, untuk tight junction ini, jadi strukturnya itu dia terdiri dari untayan protein transmembran. Nah, seperti yang kita lihat pada gambar. Nah, jadi untayan protein transmembrannya ini dia menyatu dan
dia menyatunya dengan permukaan luar yang ada di membran plasma. Nah, karena dia menyatu, hal itu bisa mengakibatkan strukturnya menjadi tertutup rapat. Jadi antara satu sel dengan sel yang lain yang berdekatan itu dia jalannya lebih rapat. Nah, terkait dengan strukturnya tersebut sehingga mempengaruhi fungsi dari tight junction ini. Jadi untuk fungsinya dia bisa menghambat perpindahan zat-zat antar sel dan juga mencegah agar suatu organ itu tidak bocor ke dalam darah ataupun jaringan sekitarnya. Nah, tight junction ini biasanya ditemukan pada organ yaitu lambung, usus, dan juga kandung kemih. Kemudian selanjutnya adalah desmosom. Nah, untuk desmosom sendiri strukturnya itu dia mengandung dan juga dia mengandung likoprotein transmembran yaitu kaderin. Nah, nanti kaderin ini dia meluas ke ruangan intraseluler dan dia mengakibatkan sel yang satu dengan sel yang lain itu saling berdekatan. Nah, terkait dengan strukturnya ini, maka diperolehlah fungsi dari desmosom ini yaitu sebagai stabilisasi sel dan juga jaringan. Dan untuk desmosom ini sendiri biasanya kita temukan pada sel-sel yang menyusun epidermis dan juga sel otot jantung. Nah, nanti untuk yang di epidermis dia berfungsi untuk mencegah sel epidermis itu terpisah dari tegangan yang terpisah dari yang ada di bawah tegangan, sedangkan untuk yang sel ototnya itu dia bisa berfungsi untuk menarik sel otot jantung ketika terjadi kontraksi. Kemudian yang ketiga adalah gap junction. Nah, untuk strukturnya dari gap junction ini dia terdiri dari protein membran. Protein membrannya itu adalah koneksin. Nah, kemudian protein membran koneksinnya ini nanti dia akan membentuk sebuah saluran kecil dan isinya adalah cairan yang kita kenal dengan konekson. Nah, konekson inilah nanti yang akan menghubungkan antara sel yang satu dengan sel yang lainnya. Kemudian melalui konekson ini sendiri nanti bisa terjadi transport ion-ion dan juga molekul kecil dari satu sitosol dengan sitosol lainnya. Dari satu sitosol antara satu sel ke sel yang lainnya. Namun untuk transport molekul yang besar seperti protein itu tidak dapat dilakukan. Nah, untuk gap junction ini biasanya kita temukan pada embrio yang berkembang maupun impuls saraf dan otot. Jadi pada embrio yang berkembang itu terdapat sinyal maupun molekul yang melalui gap junction ini dapat berpindah untuk mengatur terjadinya pertumbuhan maupun diferensiasi sel. Begitu juga dengan impuls dan saraf, dan otot. Jadi gap junction ini dapat mempercepat terjadinya atau dapat mempercepat perpindahan dari impuls saraf atau otot tersebut. Cukup, dokter. Oke, Clara bisa dijelaskan gangguan pada struktur sel yang ini, ya? Ini bisa menyebabkan penyakit apa saja? Hubungan antar sel? Pernah dengar PPOK? Iya, dok. Nah, PPOK apa yang terjadi? Itu dikarenakan asap rokok, jadi dia oksidannya mengakibatkan itu, dok, terjadi radang atau inflamasi sehingga inflamasi. Ya. Nah, salah satu yang teraktivasi adalah enzim-enzim yang menyebabkan didegradasinya ini ya matriks ekstraseluler ya, yaitu enzim-enzim golongan elastase seperti itu ya. Nah, dia akan bekerja berlebihan karena aktivasi dari asap rokok tadi ya, sehingga dia akan menghancurkan hubungan antar sel ya, hubungan antar sel di antara sel-sel di alveolus. Nah, kemudian setelah dia hancur, maka itu akan diganti dengan jaringan ikat hubungannya itu ya. Nah, sehingga alveolusnya nanti tidak lentur seperti yang normal. Dia kehilangan fungsi untuk recoil ya. Jadi untuk mengembang, mengempis dia tidak bisa alveolusnya, sehingga dia akan tetap seperti itu. Jadi dia seperti kantung yang tidak bisa mengempis. Jadi udaranya tidak bisa keluar ya. Makanya terjadi pelebaran alveolus ya. Kemudian kehilangan elastisitas dari alveolusnya. Nah, sehingga pada PPOK terjadi obstruktif ya. Jadi saluran
pada udara di dalam alveolusnya tidak bisa bertukar, ya, karena pada yang normal dia bisa mengempis alveolusnya itu, maka kalau dia mengempis udaranya kan keluar. Nah, pada PPOK tidak terjadi hal seperti itu, ya. Oke, Clara, bagus. Selanjutnya James. Ya, terima kasih dokter atas kesempatannya. Jadi pada hari ini saya izin untuk mempresentasikan presentasi saya mengenai sitoskeleton dan motilitas seluler. Jadi untuk sumbernya saya ambil dari buku Biologi Campbell. Baik, boleh selanjutnya. Jadi pertama untuk sitoskeleton, apa itu sitoskeleton? Jadi sitoskeleton merupakan suatu fiber yang ada di dalam sel. Jadi fungsinya secara umum, fungsi dari sitoskeleton ini ada dua, yaitu untuk menjadi struktur sel dan juga untuk adanya motilitas dari sel tersebut. Nah, ini terutama untuk struktur penting pada sel hewan, karena pada sel hewan ini dia tidak memiliki dinding sel, sehingga di sini sitoskeleton ini yang menjadi peran untuk strukturnya. Nah, jadi jadi motilitas sel itu adanya suatu pergerakan sel atau adanya gerakan dari adanya perpindahan dari sel. Nah, itu karena adanya interaksi dari sitoskeleton dan motor protein. Jadi bisa dilihat di gambar. Contohnya pada dalam sel ini, fungsi dari sitoskeleton ini seperti rel. Jadi dia itu bisa membawa organel-organel. Contohnya di gambar ini adalah vesicle. Jadi vesicle itu bisa dibawa dari ER ke badan Golgi. Nah, boleh slide selanjutnya. Nah, jadi untuk sitoskeleton ini di eukariotik itu ada 3 jenis. Pertama itu ada mikrotubulus, mikrofilamen, dan intermediate filamen. Nah, ini diklasifikasi sesuai dengan pembentuk dan ukuran-ukurannya. Bisa dilihat dari pertama itu adalah mikrotubulus. Jadi mikrotubulus itu dibentuk oleh protein tubulin dan dibentuk seperti melingkar. Kalau dilihat di gambar di bawah, dia itu dibentuk melingkar sehingga bagian tengahnya itu kosong. Nah, ini untuk fungsi ada motilitas. Kalau struktur untuk fungsi strukturnya itu umumnya untuk ada fungsi struktur itu ada kompresi dan tension. Apa bedanya? Untuk kompresi itu jadi dia untuk menahan tekanan. Sedangkan kalau tension itu menahan. Jadi dia dibentuk oleh pembentuknya itu adalah aktin, protein aktin. Lalu dia disusunnya itu melingkar dengan dua tali. Jadi stabila ini merupakan ekstensi dari mikrotubulus ini. Jadi mikrotubulus yang keluar dari sel ini bisa disebut dari cilia dan flagella. Bentuk oleh dan fungsi utamanya pada motilitas. Nah, jadi di sini itu bisa ditemukan fungsi utamanya paling terlihat, maksudnya itu pada sel otot. Jadi aktin ini bisa saling berkumpul sehingga membentuk suatu filamen miosin. Nah, di sini pergerakan antara keduanya ini yang akan menyebabkan kontraksi. Nah, lalu juga bisa dilihat pada gambar kedua ini, pergerakan dari amuba ini juga disebabkan oleh adanya sambungan antara aktin dan miosin tersebut. Oke, selanjutnya. Nah, ini yang terakhir, bentuk Nah, tidak seperti, maaf, mungkin saya jelaskan terlebih dahulu, tadi sebelumnya itu mikrotubulus dan mikrofilamen itu dia bentuknya fleksibel. Jadi dia itu bisa dipecah dan dibentuk
sesuai dengan kebutuhan protein, sesuai dengan kebutuhan sel. Nah, namun untuk intermediate filamen ini dia tipenya yang dia adalah permanen, jadi dia itu tidak bisa dipecah-pecah karena dia fungsi utamanya itu berupa struktur utama dari sel. Jadi dia sebagai basisnya bagi filamen-filamen lain. Contohnya itu adalah pada nuklear lamina. Jadi nuklear lamina itu merupakan suatu jaringan pada nukleus, dia itu yang akan menahan organ-organnya di tempat, organel-organelnya di tempat. Ini contoh untuk gambarnya. Jadi intermediate filamen ini dia yang menjadi basis bagi mikrofilamen. Nah, baik, mungkin sudah sekian dari presentasi saya. Terima kasih. Ya, terima kasih, Abel. Bisa kamu jelaskan klinisnya, Bel? Oh ya, untuk klinis mungkin yang saya temukan itu pertama dari infertilitas pria, dokter. Jadi Ya. pada sperma yang memiliki gangguan mikrotubulus tadi adanya gerakan sperma yang berkurang. Jadi masalah fertilitas ya. Jadi sperma itu butuh motilitas, morfologi ya, kemudian jumlah. Nah, 3 itu. Nah, yang berhubungan dengan mikrofilamen, terus ini morfologi juga berhubungan dengan ini sebenarnya. Berhubungan dengan apa tadi namanya sitoskeleton ya. Jadi sitoskeleton itu adalah rangkainya. Jadi kalau kalian membangun rumah, rangkai. Jadi kelainan pada sitoskeleton ini yang bisa menyebabkan kelainan struktur, kelainan bentuk dari sel ya. Contohnya seperti yang tadi sferositosis juga itu terjadi karena kelainan ini ya. Kemudian kelainan motilitas ya, itu flagela pada sperma ya, ekornya itu juga disebabkan oleh kelainan pada sitoskeleton dan ini ya. Oke. Baik sekali. Selanjutnya Sofa, silakan. Baik, terima kasih dokter atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan menjelaskan siklus sel. Siklus sel sendiri itu merupakan proses perkembangbiakan sel yang memperantarai pertumbuhan dan perkembangan pada makhluk hidup. Nah, di siklus sel ini dia ada 4 fase. Ada gap 1, ada fase sintesis, lalu fase gap 2, sama fase mitosis. Nanti dari 4 fase ini sebenarnya nanti dikontrol oleh 2 regulator. Yang pertama regulator positif. Kalau yang positif itu ada 2, kayak kelompok cyclin sama kelompok cyclin dependent kinase. Itu untuk memicu terjadinya siklus sel. Nah, untuk menghambat dari siklus selnya ini ada namanya CDK inhibitor atau regulator negatif. Lalu lanjut. Nah, secara umum nih G1 sintesis dan gap 2 ini masuk ke dalam namanya masa interfase. Nah, secara umum ini interfase ini sel menghasilkan nutrisi dari kromatid, di mana nanti kromatid ini berhubungan langsung dengan sentromer. Nanti sentromer ini terbentuk ada yang lengan panjang sama lengan pendek. Untuk fase gap 1 ini merupakan tahap pertama di interfase. Jadi ini menyiapkan fase di